Shalom, sejenak bersama Alkitab, 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini adalah satu pernyataan Paulus, dan dia memberikan contoh tentang Hawa yang diperdaya oleh ular yang licik. Di ayat 3 dalam 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus khawatir jika jemaat Korintus tersesat, karena mereka bersikap sabar terhadap beredarnya ajaran para rasul palsu. Ya, Rasul Paulus berhak untuk khawatir karena dia telah membina dan membimbing jemaat dalam mendirikan jemaat-jemaat di Korintus. Nah, saat itu banyak sekali orang-orang yang mengakui rasul, dan itu adalah rasul-rasul palsu. Selanjutnya Rasul Paulus berkata bahwa dirinya tidak kalah dari mereka. Paulus ingin menggambarkan bahwa para rasul palsu bisa saja memiliki kemahiran berbicara lebih daripada dirinya. Tetapi Paulus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Dari semua persoalan yang terjadi, satu hal yang paling penting adalah kita harus mengajarkan tentang kesederhanaan. Simple and easy. Jadi mudah dipahami, sederhana, itulah cara Yesus dalam mengajarkan pengajaran-pengajaran. Dan kesederhanaan dalam pengajaran akan membawa berkat bagi banyak pendengar. Mari kita melihat kepada Kristus sebagai sumber pengajaran dan Alkitab sebagai buku pengajaran yang bertujuan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita melihat semua pengajaran ini dalam kesederhanaan. Belajar dari Kristus yang merupakan orang yang sederhana, sekalipun dia memiliki kemuliaan. Dan sesungguhnya, kemuliaan Kristus itulah kesederhanaannya. Dan kesederhanaannya itulah kemuliaannya. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. The Youth Instructor Mei 4 tahun 1893, dia berkata bahwa Yesus yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya. Dan bersamaan dengan itu, ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar. Jadi bukan cuma anak, tapi orang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir. Dalam kesederhanaannya lah ia memberikan dan menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu bibit itu bertumbuh, memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. The Youth Instructor, Mei 4, 1893. Lebih lanjut, Council on Health 320, Ellen G. White berkata bahwa kemuliaannya atau kemuliaan Kristus adalah kesederhanaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kesederhanaan pengajaran. Haleluya.